Dalam video kali ini gue akan membahas spoiler Overlord Season 4 atau light novel volume 10 dan 11 yang mungkin akan menjadi adaptasi animenya. Karena sejauh yang kita tahu, Overlord dari season 1 sampai season 3 setiap season mengambil 3 volume, tapi mungkin nanti di season 4 hanya akan mengambil 2 volume saja. Karena untuk volume 12 dan 13 merupakan volume yang saling berkaitan. Maksudnya jika volume 12 nanti akan diadaptasi menjadi anime, maka harusnya volume 13 juga akan ikut diadaptasi. Mungkin saja volume 12 akan diadaptasi menjadi anime, namun kemungkinannya masih sangat kecil. Tapi semoga saja nanti ada informasi resmi yang bisa menjelaskan. Pertama, tempat tinggal Ainz berpindah ke Erantel. Awalnya para bawahan Ainz tidak setuju bahwa Ainz harus tinggal di Erantel, karena menurut para bawahannya Erantel tidak pantas untuk menjadi tempat tinggal sang penguasa mutlak. Tapi bagi Ainz, pindah ke Erantel merupakan kewajibannya sebagai seorang raja. Ainz pun nyuruh pelayannya milihin baju untuknya, dan para pelayannya pun milihin baju yang berwarna merah. Bagi Ainz, pakaian tersebut terlalu mencolok, tapi menurut para pelayannya itu sangat bagus dan cocok. Ainz pun mau tidak mau menerimanya. Ainz pun berpikir untuk menjadikan negaranya utopia. Jadi di kerajaan Ainz tidak hanya ada manusia, tapi ada berbagai macam ras. Menurut Ainz, semua ras pantas hidup berdampingan selama mereka bertunduk pada Nazarik dan menjadikan negaranya tersebut negara yang makmur. Banyak negara makmur di dunia baru, tapi kemakmurannya itu tidak pernah abadi. Karena untuk beberapa dekade ke depan rajanya pasti berubah. Sedangkan untuk kerajaan Ainz tidak akan pernah berubah. Karena Ainz adalah undead, dia tidak akan menua dan dia juga tidak akan mati karena usia. Kedua, rencana Ainz terhadap guild petualang. Jadi simpelnya ada 3 rencana yang akan Ainz lakukan terhadap guild petualang. Yang pertama, Ainz ingin memperbanyak anggota guild petualang. Kedua, mendidik para petualang. Dan yang terakhir adalah membuat para petualang bersumpah setia kepada Ainz. Ainz pun pergi ke tempat guild master Ainzak untuk merealisasikan rencananya. Singkat cerita, rencana tersebut pun disetujui. 3. Rombongan kerajaan Ainz atau Sorcerer King datang ke Kingdom. Di sini kita akan diperlihatkan tragedi atau beberapa hal yang menarik. Mulai dari bangsawan bodoh Philip yang berhayal akan menikahi Albedo, tampang Hilma yang terlihat kurus, Albedo yang menyuruh Eiksvinger untuk mencari item pengendali otak, serta pengkhianatan Putri Rainer terhadap Kingdom. 4. Ketakutan para petinggi Slanthiocracy kepada Ainz. Ketika para otoritas tertinggi melihat berkas kejadian lengkap tentang perperangan Ainz dan Kingdom, yang bisa kita lihat di episode akhir-akhir Overlord Season 3. Para petinggi Slanthiocracy mereka sangat gemetaran dan ketakutan. Mereka semua pasrah karena mustahil ada entitas yang bisa mengalahkan Ainz All Gone. Para petinggi Slanthiocracy pun sempat memikirkan kemungkinan terburuk, yaitu Yaldabaoth, Momon, Ainz, dan Vampir merupakan entitas yang sama, yang sengaja membuat konspirasi bahwa mereka sedang bertarung. Keadaan negara Slanthiocracy sekarang sedang berperang dengan bangsa Elf, karena alasan pembalasan dendam seorang wanita yang sepertinya adalah ibu dari Zesi. Jadi ibu Zesi itu diperkaos sama Elf King, dan karena itulah Slanthiocracy mau balas dendam. Slanthiocracy juga ingin bertemu Empire untuk mengkonfirmasi bahwa Empire tunduk kepada Ainz atau tidak. 5. Kesalahpahaman Jirnith dan tunduknya Empire. Hal ini bermula ketika utusan Slanthiocracy datang dan ingin bertemu Jirnith. Singkat cerita, Jirnith menyetujuinya karena dia ingin membuat aliansi untuk mengalahkan Ainz. Dan mereka pun membuat perjanjian untuk bertemu di arena Colosseum supaya tidak terlihat mencolok. Nah, yang membuat Jirnith salah paham adalah ketika Ainz datang ke arena tersebut. Jirnith sangat terkejut bagaimana bisa seorang pemimpin negara datang ke negara orang tanpa izin. Padahal saat itu Ainz hanya ingin jalan-jalan dan ingin merekrut para petualang. Mengenai Ainz masuk tanpa izin ke negara orang, itu dikarenakan Ainz tidak tahu budaya seorang bangsawan. Karena itu daripada membuat malu dan jadi bahan tertawaan, lebih baik dia masuk tanpa izin. Jirnith yang pada saat itu melihat Ainz, dia sangat terkejut dan sakit perut karena menduga bahwa rencananya sudah diketahui oleh Ainz. Para utusan Slanthiocracy juga menduga bahwa Jirnith telah menjebak mereka. Jirnith yang pada saat itu tidak memiliki pilihan lain, pada akhirnya dia mengajukan diri sebagai negara bawahan dari kerajaan Ainz. 6. Kunjungan Ainz ke negeri Dwarf. Tujuan Ainz datang adalah untuk membentuk kerjasama dengan para Dwarf, untuk membuatkannya senjata dan armor. Dan juga Ainz ingin mengetahui adakah logam yang lebih keras dari adamantine di dunia baru.
Ainz mengutus Shalltear, Aura, dan Zenberu serta beberapa bawahan untuk menemaninya selama perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai ke negeri dwarf, tapi mereka semua bingung kenapa negeri dwarf seperti kota mati. Setelah mereka mencari tahu lebih dalam dari seorang dwarf yang bernama Gondo, ternyata alasan para dwarf bersembunyi karena mereka takut dibantai oleh ras Quagoa dan ras White Dragon Lord. Kebetulan ini justru membuat Ainz senang karena Ainz akan memanfaatkan kebetulan ini untuk membuat para dwarf berhutang kepadanya. 7. Ainz versus White Dragon Lord. Singkat cerita, Ainz dan para dwarf membentuk sebuah kesepakatan. Intinya Ainz akan menyelamatkan para dwarf dan mengambil kotanya kembali. Dalam sebuah perjalanan, Ainz dan para rombongan dihadang oleh Hejinmal, yang merupakan salah satu dari anak Raja Naga Frost Dragon. Di situ Hejinmal sangat ketakutan ketika melihat 3 orang dengan kekuatan tidak masuk akal. Orang yang dimaksud kemungkinan adalah Ainz, Aura, dan Shalltear. Bahkan Hejinmal tidak sengaja ngompol saking takutnya. Hejinmal pun menunduk dan meminta ampunan. Ainz pun nyuruh Hejinmal untuk bawa dia ke tempat ayahnya atau Raja Naga Frost Dragon. Sesampainya di sana, Ainz nyuruh Raja Naga White Dragon Lord untuk jadi bawahannya. Namun naga tersebut menolak karena menganggap dirinya kuat. Ainz pun merapalkan mantra Grab's Hurts. Mantra ini bisa kalian lihat di anime Overlord Season 1 episode awal-awal. Setelah Ainz merapalkan mantra tersebut, seketika Raja Naga tersebut langsung mati di tempat. 8. Shalltear versus 80.000 pasukan Quagoa. Mungkin inilah momen yang paling gua tunggu di anime Overlord Season 4 nanti. Shalltear dengan full armornya datang dan bertemu dengan Ryuro, sang raja Quagoa. Shalltear mengatakan bahwa seluruh Quagoa harus berlutut dan tunduk kepada Nazarick. Jika mereka menolak, maka jumlah mereka akan dipangkas Shalltear menjadi 10.000. Mendengar perkataan tersebut, Ryuro berpikir keras, ragu, dan kemudian menolaknya. Ketika semua pasukan Quagoa sudah siap tempur dan menyerang Shalltear, Shalltear yang pada saat itu memegang Split Lance dengan mudahnya membantai seluruh pasukan Quagoa. Hingga jumlah mereka kurang lebih menjadi 10.000 pasukan. Melihat kejadian tersebut, Ryuro sangat ketakutan dan gemetaran. Dan pada akhirnya ras Quagoa pun tunduk dan berlutut kepada Nazarick. Oke, mungkin itu beberapa kejadian yang mungkin akan terjadi di anime Overlord Season 4 nanti. Dalam video ini ada beberapa kejadian yang sengaja gue lewatkan, karena gue anggap nggak begitu penting, dan takutnya full spoiler. Oh ya, jangan tanya gue baca informasinya dari mana, soalnya dalam video ini gue hanya ingin membahas. Kalau kalian bertanya baca light novel Overlord gratis di mana, gue sarankan kalian cari channel lain. Oke, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Jika ada kesalahan informasi maupun pembahasan, mohon koreksinya di komentar. Jangan lupa subscribe channel Yosen and see you in the next video. Bye.